Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nuridayah dengan NIM A8621200059, Prodi PGSD semester 3 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian transformasi, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori ketergantungan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pola umum pembangunan bangsa. Dosen pengampu Dr. Deki Wibowo MPD. Teori pembangunan. Menurut Dedi T. 2005, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Walt W. Rostow, menguraikan teori pertumbuhan ekonomi, dan menurut Teotomo dos Santos juga menguraikan teori ketergantungan. Apa itu transformasi ekonomi? Apa itu transformasi sosial? Apa itu transformasi budaya? Dan apa itu teori pertumbuhan ekonomi? Apa itu teori ketergantungan? Poin pertama, transformasi ekonomi. Dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Poin kedua, transformasi sosial. Dilihat melalui perindustribusian, kemakmuran, melalui pemerataan, memperoleh akses ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Poin transformasi budaya sering dikaitkan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasa materi dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi menurut Walt W. Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor, mekanisme, dan syarat tercapainya pertumbuhan ekonomi, dan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti adat istiadat. Yang kedua, tahap prasyarat untuk lepas landas. Apa sih tahap prasyarat untuk lepas landas? Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mengenakan kekuatan sendiri. Satu hal yang perlu diingat yaitu pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Yang ketiga tahap tinggal landas. Apa sih tahap tinggal landas? Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Yang keempat, tahap kedewasaan. Pasti teman-teman, apa sih tahap kedewasaan itu? Di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pertumbuhan ekonomi. Walt W. Rostow.
Pada tahap ini, masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi, kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi. Ini ketergantungan. Nah, teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan, keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Dan materi dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!